wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Lidianingsih. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi terkait makna kebangkitan nasional. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan terkait apa sih makna dari kebangkitan nasional itu. Nah, jadi makna dari kebangkitan nasional adalah bagaimana mereka dalam menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan membangun di segala bidang. Dan peringatan ini juga dimaknai sebagai bentuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video selanjutnya. Pada slide yang pertama, ada pengertian kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, kini berada di Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda juga menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini bersamaan dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kebangkitan nasional juga disebabkan oleh masuknya perkembangan pikiran dari kaum muda. Selanjutnya ada faktor pendorong kebangkitan nasional. Secara garis besar, faktor pendorong kebangkitan nasional itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama yaitu faktor internal, meliputi penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, dan munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Adapun faktor eksternalnya, yaitu meliputi timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Nah, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, Gandhisme, dan kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Selanjutnya ada makna Hari Kebangkitan Nasional. Perayaan Hari Kebangkitan Nasional memiliki tujuan agar senantiasa memperbarui nilai-nilai kesatuan, persatuan, serta nasionalisme dari tiap-tiap rakyat Indonesia.
Karena pada dasarnya nilai-nilai tersebut perlu untuk diperbarui serta ditingkatkan agar keberlangsungan negara Indonesia itu tetap terjaga. Melalui rasa cinta terhadap negeri, diharapkan dapat menerapkan semangat nasionalisme pada hal-hal positif yang berguna bagi negara Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional dapat menjadi sumber semangat nasionalisme serta kesadaran masyarakat untuk menggabungkan diri dalam wadah organisasi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan. Hari Kebangkitan Nasional berfungsi sebagai pelecut semangat para generasi muda untuk terus mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan senantiasa tetap menjaga persatuan antar bangsa. Untuk slide selanjutnya ada pendidikan. Pada awal abad ke-20, orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada, dan sejak saat itu politik etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia pada tahun 1925. Fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejuruan dasar selama 3 tahun. Pada tahun 1940, lebih dari 20 juta siswa telah bersekolah, sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3% yang tercatat dalam sensus pada tahun 1930. Pendidikan menengah Belanda membuka cakrawala dan peluang baru dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia. Salah satu masalah bangsa yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya pelaksanaan pendidikan formal akibat pandemi. Tantangan guru menjadi lebih besar dikarenakan harus dituntut tetap mampu menghadirkan generasi muda penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan global demi kelangsungan negara di masa depan. Melalui momen kebangkitan nasional, itulah semua stakeholders yang terlibat di bidang pendidikan diingatkan kembali untuk terus memelihara dan menguatkan semangat gotong royong sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan dunia pendidikan Indonesia agar tetap optimis dan progresif dalam kondisi apapun. Selanjutnya ada nasionalisme Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang menetapkan tujuan nasionalis, yaitu satu tumpah darah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Pada periode ini, partai politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang menimbulkan polemik. Dasar pemilihan Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional dipertanyakan lantaran keanggotaan Budi Utomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa.
Kebangkitan Nasional dianggap lebih terwakili oleh Sarekat Islam yang mempunyai anggota di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Ernest Dos Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Swiswardi Suryaningrat mendirikan Insight Party, yaitu Partai Hindia. Pada tahun itu juga, Serikat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari koperasi pedagang batik menjadi organisasi politik. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia atau yang sering kita sebut dengan PKI yang dibentuk pada tahun 1920 adalah partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa. Nah, pada tahun 1926, PKI juga mencoba melakukan revolusi melalui pemberontakan yang membuat panik Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa masa pendudukan Belanda. Pada tanggal 4 Juli tahun 1927, Soekarno dan Algemeen Study Club memprakarsai berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia sebagai partai politik baru. Pada bulan Mei tahun 1928 juga nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Menurut sejarah M.C. Richleff, ini merupakan partai politik penting pertama yang beranggotakan etnis Indonesia, semata-mata mencita-citakan kemerdekaan politik. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, juga dapat disimpulkan bahwa makna kebangkitan nasional harus terus dipertahankan dan diaktualisasikan lintas generasi dan senantiasa diterapkan dalam kerangka dinamis sesuai konteks pada zamannya. Semangat kebangkitan nasional mengajari kita untuk selalu optimis menghadapi masa depan. Kita hadapi semua tantangan dan persoalan bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa ini. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita kepada semangat untuk terus bergerak sebagai bangsa dengan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mimpi kita untuk tancap gas memacu ekonomi dan kemajuan peradaban sebagai simbol kebangkitan bangsa menuju Indonesia digital. Kecintaan dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh luntur meskipun kewibawaan pemerintah banyak disalahgunakan dan diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak mampu menjaga kehormatannya sebagai pejabat publik. Renungkan dan pahami kembali tujuan serta cita-cita dibentuknya negara ini. Perjuangan tanpa kenal menyerah dengan pengorbanan harta dan nyawa para pendahulu bangsa telah dapat diwujudkan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.